jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Jangan lupa subscribe channel Revians TV. Nah, ini dia teman-teman, gue udah sama teman gue Seni. Kali ini gue pengen bahas olahraga kecil-kecilan di rumah biar kita nggak gendut. Nah, gimana Sen? Lu kemarin kayaknya nge-share video, boleh dong di sharing-sharing di sini. Olahraga apa itu? Nah, kan kalau misalnya di rumah kan bawaannya pengen makan mulu ya, nanti bisa gendut. Dikit-dikit lapar, jajan, tidur ya, perutnya gendut. Nah, paling gampang sih kalau gue sih olahraga ya tetap kerja tapi ada olahraganya juga. Paling kalau olahraga yang paling simple semenit tapi kayak 1 kali 2 kali itu mungkin plank kali ya. Jadi tangannya dikepelin kayak gini, terus nanti kalau misalnya ada matras pakai matras, kalau misalnya nggak ada matras ya biar sikunya nggak luka mungkin dikasih selimut atau kain gitu buat nahan doang. Terus udah nanti ditunjukin, gue cobain, terus ditunjukin kira-kira posisi badannya sama tangannya kayak apa. Nah, si plank itu sebenarnya buat kasih kekuatan di bagian betis tangan, terus perut sih, soalnya di stretch gitu kan. Jadi perutnya tuh jadi pelan-pelan bisa jadi rata gitu. Ya makan tetap, tapi otot perut kan otot paling utama buat kekuatan tubuh ya. Nah, plank itu bisa buat tangan. Jadi kalau tangannya suka gelandir, nah itu plank bisa. Nanti lihat deh posisinya kayak gimana. Nanti kalau plank setiap hari, tangannya tuh pasti ototnya jadi agak kebentuk gitu. 1 hari kalau misalnya susah langsung 1 menit, berarti misalnya Senin 30 detik dulu atau misalnya 20 detik. 30 detik tuh susah sih. 15 detik dulu, terus nambah lagi 25 detik, hari keduanya Selasa. Terus kalau misalnya masih belum kuat, diulangin lagi di Rabu 25 detik. Kalau masih belum kuat, diulangin terus. Nanti kalau udah berasa kuat tuh, naik jadi 10 detik aja. Terus dilakuin tiap hari. Kalau udah kuat lagi 1 hari 2 kali. Pagi bangun tidur tuh sama sore. Itu pasti betis kena. Jadi buat kencengin betis. Yang suka kewer-kewer, yang diet, terus ternyata betisnya kewer-kewer, tangannya kewer-kewer, perutnya apalagi kewer-kewer. Nah itu bisa buat kencengin badan. Buat yang habis lahiran, juga kalau misalnya tahun setelah lahiran terus mau bikin kencengin badan itu juga bisa. Selain plank bisa namanya tuh kayak squat gitu, jadi kaki 1 di depan 1 di belakang, itu buat paha. Karena ada orang yang gedenya di perut, maksudnya rentan banget perut gendut, ada yang rentan banget paha. Nah kalau gue rentan banget di paha ya kan. Kalau di paha berarti si squat ini bisa squat depan belakang ya, gue bilangnya squat depan belakang. Jadi 1 kaki di depan 1 kaki di belakang. Nanti gue contohin. Nah misalnya kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Terus kalau bisa kaki yang di depan tuh pas turun bentuknya siku-siku. Jadi kita berdiri lurus, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, terus turun naik gitu. Kalau mau agak lama 10 kali turun naik, terus nanti ganti kaki kiri di depan, kanan di belakang. Kalau punya barbel, pakai. Nanti gue akan cobain pakai barbel. Kalau misalnya nggak punya barbel ya udah nggak apa-apa, turun naik aja biasa, tapi dilakuin tiap hari. Kalau punya buku atau misalnya mau bawa galon yang kecil gitu, bukan yang gede banget, enggak, itu buat nambah beban aja bisa. Terus tapi jangan lupa sebelum melakukan itu harus stretching dulu. Stretching ya, kayak waktu SD lah, semua kita yang nonton nanti pasti pernah SD kan. Biasanya itu diajarin tuh rentangkan tangan diputer-puter ya kan, kayak gini-gini nih. Nah. Angkat tangan. Senam SKJ itu bisa dipakai buat pemanasan, biar panas dulu. Habis itu bisa lakuin, jadi misalnya plank 1 hari, kalau udah bisa semenit, habis plank langsung squat.
terus naik pagi, terus malamnya juga habis plank langsung squat. Nanti ada banyak banget gerakan yang bisa dipakai. Itu salah satu dari contoh-contoh buat perut sama paha. Nanti pas abis ngelakuin squat, pasti abis itu turun tangan langsung bergetar. Jangan kaget, tidak salah kok. Itu memang efeknya kayak gitu. Apalagi yang males olahraga. Jadi kalau saya turun tangga kok bergetar ya, kok susah ya. Ya sudah, itu efeknya. Tapi kalau dilakuin rutin, bagus kok pahanya. Nanti bakalan kayak kayak model-model gitu, pahanya slim. Kalau misalnya pingin pahanya kayak pemain bola, ditambah frekuensinya. Tapi hati-hati sama lutut ya. Kalau misalnya lakuin squat itu, kalau misalnya lututnya memang cedera, ya pilih latihan lain selain squat. Soalnya kan squat juga kalau salah tekniknya bisa tumbuhannya ke lutut. Gitu. Sen, itu bisa dipraktekin buat umur berapa aja atau semua umur bisa mempraktekkan? Sebenarnya sih bisa aja, tapi kalau misalnya kayak punya cedera lutut, better cari yang jangan squat, karena squat itu kan biasanya kalau orangnya bungkuk ya, kan squat itu si tulang punggung itu mesti lurus ya turun naiknya, nggak boleh maju atau nggak boleh mundur gini. Kalau misalnya dia berat banget maju atau mundur, postur tubuhnya bengkok, nah itu better cari yang lain sih. Maksudnya kayak buat paha tapi cari yang lain. Nanti kalau misalnya lu ngajakin gue ngobrol-ngobrol lagi, gue contohin cara lain buat paha, buat nyuci paha selain squat. Kalau misalnya nenek-nenek atau kakak-kakak kan kadang-kadang lutut ya permasalahannya ya. Maksudnya udah lebih rentan. Nah itu better jangan pakai squat sih buat latihan. Kalau plank mungkin masih bisa, karena kemarin tuh habis baca artikel kalau rekor plank 8 jam itu tuh orang umur 64 tahun. 8 jam tanpa berhenti. Bapak-bapak umur 64 tahun. Jadi ininya tangannya berotot, kakinya berotot. Bukan otot kayak Adera ya, enggak, tapi saya bagus gitu, enggak gelember-gelember. Jadi postur tubuh juga kalau buat plank bagus kok. Nah, tapi untuk mendapatkan tubuh yang ideal tadi yang lu bilang, apakah selain olahraga, nutrisi itu maksudnya perlu ngasih obat nggak? Maksudnya atau cukup dengan melakukan itu? Sebenarnya kan kalau biar tubuh sehat kan ada 4 ya. Pertama, makan, olahraga, tidur yang cukup, sama jangan stres. Nah mungkin buat nutrisi kan nanti bisa di episode berikutnya ya, kita akan bahas. Ya, jadi kalau misalnya hari ini gue ceritain soal olahraga, mungkin gue besok-besok kalau gue ajakin ngobrol, gue cerita lagi soal kalau makan, kira-kira kalau lagi di rumah ngatur makannya gimana biar hemat, cari yang ada di sekitar aja. Soalnya kalau pergi jauh nanti dirazia, apalagi kalau KTP-nya nggak sama ya bagi yang nonton, tapi mereka lagi pacaran gitu ya, belum ditemuin, itu sulit ya kan. Oke, pokoknya pantengin channel ini terus, bakal ada info menarik dari Mbak Seni. Dah, lanjut seputar tadi olahraga yang ini. Lanjut, silakan. Kalau nanti kan kalau misalnya udah plank, kalau misalnya gue jelasin plank lagi aja. Ya. Jadi tinggal lu terserah mau pakai yang mana. Jadi kalau misalnya kalau gue sendiri kalau mau plank, gue pakai matras. Kenapa gue pakai matras? Biar mengurangi cedera. Terus kan kalau plank itu keringat ngecor ya, itu bisa licin. Jadi kalau punya matras, better pakai matras. Kalau nggak punya matras, pakai kain aja buat nahan di siku. Terus kalau bisa punggung sama pantat itu sejajar. Terus kepalanya nunduk, jangan naik gini pas kita plank. Jadi cari posisi terbaik, si kaki, jadi kayak kita tidur, tapi diangkat seluruh badannya, tumpuannya ada di tangan. Nanti ada di videonya, gue tunjukin posisinya. Yang pasti yang harus jadi titik penting itu perut, pantat sama punggung mesti sejajar. Pantat nggak boleh turun banget atau naik banget. Kalau bingung kayak gimana,
coba terus tapi ada yang liatin, misalnya ada temen atau ada ibu bapak di rumah yang kayak, bu liatin dong pantatnya kurang naik nggak atau kurang turun nggak, nanti kalau misalnya gue coba, kalian bisa lihat posisi gue nanti, habis itu nanti bisa ditiru kira-kira pantat sama punggung kayak gimana. Nanti di timer sendiri 10 detik, 15 detik, 20 detik. Kalau bisa sih sakit nih misalnya goyang-goyang pertama kali kan kayak gempa bumi gitu, tahan aja udah, tahan terus perutnya jangan dibiarin kayak turun biasa, tapi kalau bisa disedot kayak orang lagi nahan kencing. Kan kalau lagi ada apa-apa gitu belum kelar acara kan suka nahan kencing, nah perutnya tuh disedot ke dalam buat biar core-nya tuh aktif gitu, perutnya aktif jadi tetap bisa keluar. Habis itu udah plank aja, kakinya kalau bisa tuh jangan kemajuan tapi sejajar gitu kakinya. Nanti lihat aja video yang gue kasih. Nah ini nih gue nanya nih, misal gue orang kan memang belum pernah nih melakukan olahraga itu. Pertama melakukan, apakah badan gue akan merasakan sesuatu, misal pegel atau apa gitu gak sih? Kalau gue aja yang udah sering lakuin, abis plank tetap pegel tangannya. Jadi kalau misalnya pertama kali lakuin, jangan kaget kalau misalnya besoknya atau bangun tidur udah kayak waduh tangan gue pegel-pegel. Itu sangat mungkin karena tubuh kita kan menyesuaikan ya sama gerakan baru. Terus ada kayak zat-zat di tubuh yang memang itu kayak sisa-sisa gitu loh, sisa-sisa pembakaran lemak tubuh yang masih tersisa. Nah itu makanya abis plank mesti pendinginan. Jadi pendinginan sama pemanasan itu kayak pemanasan buat biar tubuh jadi lebih lentur sebelum melakukan olahraga sebenarnya. Kalau pendinginan tuh ditutup gitu. Jadi biar tubuhnya tuh sisa-sisanya tuh nggak bikin badan kita jadi pegel. Banyak perlu pemanasan, olahraga, pendinginan. Jangan di-skip salah satunya. Idealnya kita melakukan olahraga itu seminggu berapa kali dan durasinya berapa lama? Harusnya sih, bukan harusnya ya. Maksudnya kayak kalau gue pribadi minimal banget 3 kali seminggu. Karena tubuh juga butuh rest kan. Kalau misalnya lu lakuin olahraga berat ya, jadi saya Senin dulu olahraga, berarti Rabu atau Kamis lagi baru olahraga, terus berarti Sabtu lagi baru olahraga. Jadi lu jedahin. Kalau misalnya olahraganya berat ya, kayak misalnya angkat barbel sejam, ya besok jangan angkat barbel lagi, karena otot juga butuh rest. Ya mungkin besoknya renang yang tidak lebih berat daripada biasanya. Gitu, karena kalau misalnya lu olahragawan kan stamina beda ya, tapi kalau cuma buat ngurusin badan, cuma buat biar bokongnya bagus, biar perutnya bagus, kalau setiap hari dan belum kebiasaan bisa kelelahan sendiri. Jadi better dikasih jeda gitu sehari 2 hari biar rest lagi, terus hari berikutnya baru coba lagi. Itu durasinya konsistensi. Durasinya berapa? 30 menit boleh, kalau misalnya ada jedahnya ya, 30 menit sampai sejam. Kalau misalnya Zumba 30 menit sampai sejam bisa, nanti 2 hari lagi baru Zumba lagi. Kalau yang plank tadi. Plank itu kan cuman kalau misalnya plank 1 hari cuma 1 menit kan berarti cuma habis 1 menit plus tadi si squat. Misalnya squatnya lakuinnya 30 kiri 30 kanan, berarti kan cuma habis 3 menit. Ya kalau mau dilakuin setiap hari bisa aja, asal kalau tadi squat itu lututnya dipikirin. Misalnya kalau misalnya lututnya berasa cedera banget, sakit, berhenti aja, jangan dipaksain. Kan ada orang yang targetnya, gue mau ngecilin paha nih, pokoknya harus squat sehari 50 kali, besok lututnya sakit squat terus. Jangan, soalnya kan ketahanan lutut orang beda-beda ya. Ada yang gara-gara cara jalannya nggak benar lututnya jadi miring, ada yang pernah jatuh terus lututnya jadi nggak maksimal gitu. Jadi lihat kondisi juga, ini olahraganya cocok nggak sama badan gue gitu. Tapi bukan karena capek terus kayaknya gue nggak cocok nih, bukan kayak gitu. Itu lu kurang berusaha coy.
Kapan waktu yang terbaik buat melakukan olahraga seperti itu? Misal pagi atau sore ataukah mungkin malam gitu sebelum tidur? Kalau gue lebih suka pagi. Soalnya kalau pagi tuh udara masih segar. Apalagi kalau lu bisa buka pintu terus ngirup udara yang segar, ada pohon-pohon. Nah itu udara masih segar. Gue prefer pagi. Soalnya kalau pagi juga kan, misalnya malam lu udah kecapean, pulang kerja misalnya, ya lu nggak akan kepikiran olahraga lagi gitu, karena lu udah lakuin pagi, ya kan? Kalau gue sih lebih fleksibel. Kalau misalnya kalian nggak suka pagi, misalnya harus buru-buru nih, nah kalian lebih tipenya kayak sukanya tidur malam terus bangun buru-buru. Nah kalau tipe kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, ikutin aja irama kehidupannya. Tapi kalau bisa sempetin waktu buat olahraga, misalnya pulang kerja, istirahat bentar, terus olahraga, tapi jangan makan sebelum olahraga. Perutnya bisa sakit, kembung. Jadi misalnya pulang kerja sekarang kan pulang kerja jam 4, misalnya sampai rumah jam 6, ya udah istirahat bentar, sampai jam 7 olahraga bentar, baru makan. Gitu. Jangan makan dulu baru olahraga, salah banget. Nah kalau pagi-pagi, bangun pagi, minum air putih dulu, habis minum air putih, terus bisa stretching bentar, habis stretching bentar, udah bisa langsung olahraga. Si plank sama squat tadi, salah satunya. Nanti ada banyak banget gerakan yang bisa dipakai. Kalau misalnya modelan plank, squat, itu juga bisa kayak ditambahin push up, sit up, gitu. Ada banyak banget kombinasi gerakannya yang bisa dipakai. Tinggal lihat aja fokusnya kemana, lengan, perut, paha, bokong, atau dada kalau perempuan kan. Tinggal fokusnya kemana. Atau misalnya kalau plank tuh bisa buat postur tubuh. Kan suka jalan bungkuk tuh. Nah, posisi plank yang benar itu bisa bantu buat tegakin postur tubuh. Gitu. Jadi pilih fokusnya, misal fokusnya apa, plank fokusnya dada, paha, perut, pinggang, atau fokus kalian tuh apa pertama. Kalau mau olahraga pikirin dulu ini fokusnya mau apa ya. Fokusnya mau cuman buat cari keringat, cuman buat lentur, atau buat kecilin paha, kecilin perut. Yang mana nih fokusnya olahraga. Habis fokus olahraga baru udah tahu fokusnya, baru nyari gerakannya. Nyari gerakannya bisa misalnya perut. Kalau perut pakainya plank apa gitu. Nah kalau udah, selanjutnya tinggal pikirin jadwal gue kalau kerja, kalau aktivitas, enakannya di mana, pagi atau malam. Ada orang yang olahraga justru ditaruhnya di malam sebelum tidur, biar kecapean, biar tidurnya enak. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang habis olahraga justru seger matanya. Itu yang kayak Ashraf kemarin, Ashraf suaminya BCL. Kan sempat baca tuh di tripnya dia olahraga, dia pulang dari Amerika, jet lag, masih jet lag, pusing, susah tidur. Dia cari olahraga yang berat kan, berat banget, maksudnya biar capek, biar habis itu bisa tidur. Ternyata nggak capek-capek tuh di olahraganya, justru melek. Nah ada orang yang kayak gitu, jadi olahraga tuh justru tambah bikin melek, bukan capeknya tuh bikin melek, bukan capeknya bikin ngantuk. Jadi mesti kenalin badan sendiri sih. Kira-kira gue tipikal yang mana? Gue tuh tim mana? Tim yang olahraga bikin capek atau tim yang olahraga bikin tambah melek?